Sobat Dogdedar semuanya, selamat datang kembali di salah satu program dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo. Dogdedar, dongeng daring dari rumah. Jadi saya sedang berada di salah satu tempat wisata religi, yaitu di depan Gapura Bumi Arum yang berada di Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Kalian pernah dengar belum sih siapa Ki Ageng Sutawijaya itu? Kalau belum, kalian harus stay tune terus di sini karena katanya di sini itu ada mitos-mitos unik dan juga cerita masa lalu yang menarik mengenai Ki Ageng Sutawijaya dan juga Majasto tentunya. Kira-kira itu benar nggak ya? Yuk kita buktiin bareng-bareng. Oke teman-teman, dari tadi itu saya menghitung anak tangga dari bawah sampai sini kurang lebih 76, seingat saya 76. Tapi kelihatannya baru setengah perjalanan karena kalau saya lihat dari sini itu masih jauh banget ke atas. Nah, alasannya kenapa saya menghitung anak tangga itu karena mitosnya di sini. Ketika kita menghitung anak tangga, itu jumlahnya dari bawah ke atas akan berbeda dengan ketika kita menghitung dari atas ke bawah. Begitu juga kalau kita menghitung sama teman. Ini tadi saya menghitung sama kameramen. Mitosnya sih berbeda nanti hasilnya, tapi nanti kita akan lihat hasilnya sama atau berbeda. Gitu. Yuk kita lanjut ke atas menghitung tangga. Oke, finally saya sampai atas juga. Dan ternyata cukup ngap. Cukup menguras tenaga dari bawah sampai atas saya menghitung anak tangga. Yang jumlahnya itu ada 128. Dan tadi saya bilang kalau saya itu kesini menghitung bersama kameramen. Kira-kira kameramen jumlahnya sama nggak? Kok berbeda begitu? Kalau kalian pengen tahu, kalian kepo, kenapa kok bisa berbeda? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, kami dari tim Dogdedar. Nah, tujuan kami ke sini mau menggali informasi mengenai makam Ki Ageng Sutawijaya dan juga berbagi informasi kepada teman-teman semuanya. Nah, dengan Bapak. Saya Bapak Sayono selaku pengurus makam di sini. Bapak Sayono selaku pengurus makam di sini. Apakah Bapak juga keturunan dari? Masih keturunan. Masih keturunan. Iya. Oh, jadi Bapak Sayono ini masih keturunan dari Ki Ageng Sutawijaya sebagai juru kunci yang ada sekarang. Nah, kemudian Pak, tadi kan saya dari pintu masuk itu menghitung tangga, anak tangganya tuh berbeda jumlahnya dengan teman saya. Itu kok bisa seperti itu? Emang selain saya memang seperti itu atau bagaimana? Ya memang seperti itu Mbak, ada pendatang bercerita memang berbeda, hitungannya berbeda. Itu kan mungkin apa ya, salah satunya mungkin konsentrasi juga itu kurang, mungkin yang kedua mungkin ada apa ya, ada sesuatu mungkin hanya Tuhan yang tahu, Allah yang tahu. Karena memang dari dulu seperti itu ya Pak mitosnya. Dari dulu itu. Nah, jadi teman-teman kalau kalian penasaran, kalian pengen buktiin, kalian bisa datang ke sini, kalian bisa buktiin sendiri sama teman kalian. Nah Pak, di sini selain ikoniknya yaitu makam Ki Ageng Sutawijaya, di sini tuh ada apa aja? Ada peninggalan masjid, dulu ada padeboknya beliau, terus ada sendang, ada batu, ada makamnya beliau yang terakhir. Oh begitu. Nah selanjutnya ini teman-teman pengen lebih tahu nih Pak, pengen lebih ngerti informasinya di sini, tempat-tempatnya juga. Kalau Bapak seandainya mau mengantarkan saya, silakan kami antar Mbak ke sana. Ya, terima kasih. Ayo teman-teman. Nah, ini tempat dulunya rumah beliau atau padepoknya beliau di sekitar sini. Dan ada 4 sendang,
1, 2, 3, 4. Nah, di sebelah barat itu juga ada sendang. Yang Ya, ini namanya tapak bomo. Tapak bomo. Tapak bomo. Kalau ini satu sendang, namun ada dua lubangan. Jadi mungkin kalau saya yang memberi nama sendang Kakung Putri. Terus itu di sebelah barat lagi itu sendang Kamulyan. Terus di sebelah barat lagi itu sendang tapak kuda sembrani. Oh, tapi gitu. Sudah tidak digunakan ya Pak ya? Tidak digunakan, yang masih digunakan cuma di tapak bomo ini aja. Jadi gitu teman-teman, awalnya memang di sini pendapurnya beliau, rumahnya beliau, kemudian ada sendang di sekitar rumahnya gitu. Nah teman-teman, sekarang kita udah lihat keadaannya bangunan yang dulunya kawasan dari rumah Ki Ageng Sutawijaya. Nah sekarang ini sudah didanai dan diperbaiki oleh Pak Jenderal Muldoko. Bapak Jenderal Muldoko begitu. Tapi sekarang kan kalau kita lihat masih tertutup ya teman-teman. Ini memang belum digunakan atau bagaimana? Memang belum digunakan Pak. Ini kan untuk apa? Nanti museum benda pusaka, rencana itu. Rencananya ya, ini dibangun untuk museum benda pusaka. Oh begitu. Nah Pak, dulunya kan ini keadaannya belum seperti ini, belum ada bangunan-bangunan begitu, tapi masih semak belukar, pohon-pohon begitu, hutan ya. Iya. Nah dari Majapahit, kan aslinya Ki Ageng Sutawijaya itu dari Majapahit. Ke sini itu apakah memang langsung diterima atau bagaimana? Ya dulunya dari Majapahit ada beberapa tempat yang disinggahi, terus baru ke sini. Setelah di sini, memang di sini ada penghuninya. Ada penghuni di hutan. Di sini. Gitu. Iya. Akhirnya ada perselisihan paham lah antara Ki Ageng Sutawijaya dengan penghuni di sini itu, namanya Jinjonilo itu tadi. Jinjonilo. Itu dia. Setelah ada perselisihan, akhirnya beliau dikalahkan dengan beliau yang Ageng Sutawijaya. Ki Ageng Sutawijaya berselisih dengan penghuni di sini. Ya. Kemudian setelah perselisihan yang kalah, yang menang yang Ageng Sutawijaya. Jinjonilo itu akhirnya kalah. Kemudian terus beliau disuruh masuk ke dalam batu. Wow. Oke, itu masuk ke dalam batu. Setelah itu tidak mengganggu lagi, tidak ada perselisihan lagi. Beliau dipesan tidak boleh mengganggu anak keturunannya. Sampai sekarang. Masuk di batu langsung didorong oleh beliau. Wow. Turun ke bawah sana. Oke. Berarti ada Pak? Ada, nanti sempat saya tunjukkan tempatnya Mbak. Oh jadi batunya itu sampai sekarang masih ada. Kalau teman-teman mau lihat, yuk mungkin bisa ditunjukkan oleh Bapak. Bisa Mbak, mari saya antar. Oke. Mari Pak. Inilah Mbak tempatnya Ki Hajar Dewantara atau Ki Jinjonilo yang disebut orang banyak itu Mbah Bitsu. Oh, Mbah Bitsu. Jadi teman-teman, ini adalah penampakan dari tempat tinggalnya Jinjonilo atau beliau yang dulunya berselisih dengan Ki Ageng Sutawijaya. Begitu ya Pak ya? Iya. Nah kemudian untuk Ki Ageng Sutawijaya itu sosoknya sebenarnya seperti apa? Ya, sosok yang baik lah Mbak. Baik. Kalau ceritanya sih panjang. Nanti bisa saya ketemukan dengan Pak Madyo selaku juru bicara yang lebih tahu begitu. Yang lebih tahu atau sejarawan. Oke, kalau begitu teman-teman, dari Pak Madyo sudah mengatakan kalau mau menemukan saya dengan Pak Madyo yang lebih tahu mungkin ya Pak ya ceritanya bagaimana, kisahnya bagaimana mengenai Ki Ageng Sutawijaya. Jadi ini langsung saja begitu? Iya, langsung saja saat atas. Ya.
Nah, inilah Mbak makam Ki Ageng Sutowijoyo yang dimakamkan di sini. Dan ini Mbah Madio selaku sejarawan di desa sini. Nanti saya... Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya dan teman-teman dari tim Dok Dadar. Tujuan kami ke sini mau menggali informasi mengenai cerita atau legenda Ki Ageng Sutowijoyo dan juga berbagi ke teman-teman semuanya begitu. Monggo. Silahkan kalau mau tahu nanti ceritanya lebih panjang, lebih detail, ini Mbah Madia satu, silahkan. Monggo. Oke. Saya sampaikan tadi yang ahli sejarah di Desa Majasto cuma Mbah Madio. Nah, kalau mau cerita tentang beliau yang ageng, ini kan makamnya ini sudah saya antarkan. Nah, nanti kalau mau bertanya panjang lebar tentang sejarah beliau, apa peninggalan di sini, nanti saya tanya sama Mbah Madio banyak-banyak, enggak apa-apa. Iya. Terima kasih Pak sudah ditemani. Ya, sama-sama. Dari awal tadi dari tangga sampai Batu, kemudian diantarkan ke sini, dibukakan pintu. Ya, sama-sama Mbak. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Mbah Madio, seorang sejarawan yang ada di Majasto. Bapak, ini teman-teman mau tahu nih sebenarnya siapa sih Ki Ageng Sutowijoyo itu? Oke. Eyang Sutowijoyo adalah putra Majapahit Brawijaya V. Sejak tahun 1401, waktu perang antaranya para wali dengan Mojopahit, akhirnya Mojopahit mengalah karena para wali itu yang dipimpin oleh Raden Patah itu anak sendiri dari Eyang Brawijaya. Eyang Sutowijoyo ini sebetulnya kan pangeran patinya Mojopahit. Maka dari itu Eyang Sutowijoyo ingkang dari Mojopahit akhirnya sampai Jepara, sampai Sulawesi, akhirnya pulang ke Bojonegoro. Akhirnya mempersunting putra Adipati Bojonegoro, dan waktu itu terus dia pergi dari Bojonegoro, dia menyamur kawulo sampai di desa Tegalampel, Klaten. Ya, di situ Eyang Sutowijoyo menjadi seorang petani. Dia istilahnya bercocok tanam seperti orang-orang petani biasa itu. Akhirnya karena Eyang Sutowijoyo orangnya gigih dan istilahnya dia, kalau bahasa Jawanya, riwi. Pematangnya itu dibikin sampai halus seperti itu. Sedangkan ada manuk, burung kuntul itu yang mencelok di situ dipelencung. Supaya galengan pematang itu tetap masih halus gitu. Lah, itu ada seseorang
itu istilahnya Kanjeng Sunan Kalijogo itu memang nyamur kawula juga. Seperti itu, dia membawa rumput atau dami lewat di pematang itu. Jadi dicegah sama Eyang Sutawijaya. Kisana jangan lewat situ, itu baru saya perbaiki pematangnya. Tapi Ki Ageng Eyang Sunan Kalijogo tetap berjalan terus. Akhirnya lah dikejar sama Eyang Sutawijaya itu. Dilihat bahwa pematang itu kok tidak ada bekas kaki. Maka dari itu dikejar sama Eyang Sutawijaya itu sampai desa Sepi. Ya, itu desa Sepi daerah Cawas. Itu sampai di situ ketemu. Akhirnya Kisana, sampean itu sebetulnya siapa? Kanjeng Sunan Kalijogo ngaku bahwa saya ini Sunan Kalijogo. Berarti sampean adalah keponakan saya. Karena sampean sudah ketemu dengan saya ingin minta pelajaran tentang agama. Itu seperti itu. Tapi dicegah oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Sampean di sini dulu karena saya mau parpatan agung di Bayat. Maka dari itu sampean tunggu tongkat saya di sini dan sampean di sini dulu. Setelah 40 hari, Kanjeng menunggu Kanjeng Sunan Kalijogo baru datang. Lupa Kanjeng Sunan Kalijogo itu. Loh, saya kemarin istilahnya paman saya yang dari Tegal Ampel, Eyang Sutawijaya menunggu di situ, akhirnya diampiri ke Sepi itu sendiri. Akhirnya diajak ke Bayat, ikut parpatan itu. Di sana diajar sama Sunan Bayat, diajari untuk syariat Islam, dan banyak sekali istilahnya murid-murid dari Sunan Bayat. Akhirnya setelah lulus berbulan-bulan dan bertahun-tahun, akhirnya lulus. Lah setelah lulus, dia disuruh sama Kanjeng Sunan Kalijogo, tempatmu bukan di sini, tapi nanti di Putuk yang sana itu. Tidak disebutkan di mana? Tidak disebutnya di situ. Ini saya membawa kerikil ini dilemparkan ke sini, wus, jatuh di sini. Nah, kerikil itulah tempatmu nanti, gitu loh. Kanjeng Sunan Eyang Sutawijaya akhirnya keluar itu dari Tembayat berjalan sampai Tarwangsa. Tarwangsa di situ bukan tempatmu, gitu. Itu apakah ada suara atau? Ya ada suara, yang namanya orang dulu kan mempunyai karena makrifat ya, istilahnya ada suara yang kamu tempatmu bukan di situ, kamu ke utara. Akhirnya dia ke utara, sampai di Dampak itu dia berhenti di situ. Disebut lagi, kamu bukan di situ, ke utara lagi, gitu. Akhirnya sampai di itu desa Gunung Wahyu. Dia di situ istilahnya leren, kalau orang Jawa leren beristirahat. Di situ dapat ilham lagi. Di situ kamu bukan di situ, tapi kamu masih ke utara. Akhirnya ke utara lagi sampai desa Ponowaren, itu desanya namanya Sregang. Dia kecapean, dia tidur. Wah, saya di sini udah enak, udah sreg. Makanya di situ dinamakan Desa Sregang. Gitu, daerah Sregang. Tapi masih ada suara lagi, kamu bukan di situ. Dia jalan lagi karena kecapean, dia tiduran, akhirnya jalan lagi. Jalan lagi sampai desa Ngangin-Angin. Itu di situ ada istilah sendang. Itu tekennya ditancapkan di situ. Dia sambil raup dan cuci tangan, bersih-bersih. Nah di situ, wah anginnya kok enak sekali. Anginnya makanya di situ disebut Ngangin-Angin. Setelah sampai Ngangin-Angin, dia disuruh lagi, tempatmu bukan di sini, kamu ke barat.
ke barat akhirnya sampai di Bedrek itu Saradan. Di situ namanya Saradan. Dia akhirnya disuruh naik ke gunung ini. Sampai di sini dia akhirnya bertemu dengan Ki Hajar Sidomulyo. Ki Hajar Sidomulyo. Iya, di sini sudah ada penghuninya. Oh, Tapi penghuni dari gunung ini sudah ada penghuninya, maka dari itu istilahnya dia terus kulongun di sini. Setelah itu dia menceritakan tentang bahwa saya di sini disuruh oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, bahwa saya disuruh di sini. Kanjeng itu Ki Hajar Sidomulyo akhirnya membentak, tidak bisa, di sini kan sudah ada saya. Kenapa kamu di sini? Kok ke sini? Eyang Sutawijaya bilang bahwa saya itu putra Mojopahit dan saya di sini yang nyuruh adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Akhirnya adu mulut. Setelah adu mulut akhirnya dia perang. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Tapi setelah sampai jam 12 siang dia minta berhenti. Ini baru sholat luhur. Nanti setelah sholat duhur nanti dilanjutkan lagi gitu. Eyang Sutawijaya setelah sholat duhur dia ketemu lagi, bertemu. Nah, akhirnya itu istilahnya bertemu dan ini kamu sejak tadi saya juga belum makan, kamu belum makan. Inilah saya saya punya bili sesuatu makanan bili. Dilihat sama Eyang Sutawijaya itu bukan bili, itu batu. Bili batu, bili batu, bili batu. Akhirnya coba kalau itu bili makan, kamu yang makan. Iya, menantang seperti itu. Iya, akhirnya dimakan oleh Ki Hajar Sidomulyo. Lah sampai di perut, oh gimana, batu kan, gitu. Setelah batu, dia merasa kalah. Akhirnya kalau kamu sudah kalah, mengakui kalah, tempatmu bukan di sini, tapi di bawah itu. Di batu. Iya, di situ dan kamu istilahnya karena kamu itu orang Buddha atau Hindu, kamu sebutanmu Mbah Biksu. Mbah Biksu. Iya. Ya, akhirnya dia turun ke bawah. Akhirnya di sini Eyang Sutawijaya istilahnya bersiar agama Islam untuk seluruh Majasto dan sekitarnya. Akhirnya setelah itu para tetangga-tetangga desa dan dari saudara-saudaranya seperti Ki Ageng Gribik, Ki Ageng Bentar, Ki Ageng Lengking, Ki Ageng Babat, Ki Ageng Bongkot, Joko Kendeng, Dewi Sekati, Dewi Sampur, Joko Tunggang, terus termasuk itu Singoprono Alus yang di Ngandong itu, Gunung Tugel itu. Akhirnya dia istilahnya dibentuk oleh Kanjeng Sunan Kalijaga menjadi Ketua Wali Selawe untuk bersiar di seluruh antaranya Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan sekitarnya, istilahnya Solo Raya lah. Nah, setelah itu karena di sana meninggalkan anak dan istri, akhirnya karena juga istilahnya kan Witing Trisno kan jalaran saka kulino, Mbak. Lah akhirnya putranya Eyang Bayat itu juga senang sama Eyang Sutawijaya, akhirnya dipersunting lagi. Itu Eyang itu Sedah Merah atau Merah Larap itu. Yang di sebelah sisi timurnya itu yang Merah Larap atau Sedah Merah. Itu seperti itu. Setelah dia dipersunting, dia punya anak 3. Eyang Handayapati ini, Eyang Jayakusumo ini sama Eyang Jayamoyo. Itu putra yang istri yang dari Bayat. Tapi yang dari Bojonegoro itu punya anak 2. Yang Nyi Ageng Mus yang di Tarwangsa sama Eyang Surodito yang itu. Itu yang Surodito. Akhirnya setelah istilahnya dia sudah melanglang desa dan
istilah bersiar agama di sini, akhirnya dia dibentuk menjadi ketua wali Selawe itu, gitu loh. Gitu. Ya. Nah kemudian selama hidupnya itu beliau selain bersiar agama itu beliau melakukan apa, seperti mungkin bercocok tanam, karena saya pernah mendengar di sini itu ada pantangan-pantangan. Terdapat kisah di situ. Ya kalau pantang-pantangan itu ada perjanjian, Mbak. Maka dari itu ngubur orang mati cuma 1 dengkul, itu seperti itu. Maka dari itu seperti Kanjeng Sunan Gunung Jati